banyak noni-noni Belanda di lantai 2. Guys, jangan lupa subscribe. Kalau kalian lupa subscribe, Pipi kirim keterangan buat kalian hadir. Bye bye. What's up, geng? Saya tadi sore udah survei ke sini. Ya, nih kita center dulu. Nah, ini tuh. Ini ada di daerah Kaliurang. Dekat dengan apa namanya? Gua Jepang di kaki kawah, di kaki gunung Merapi. Nah, seperti biasa saya sendiri teman angin malam. Kita akan coba menguak mitos yang katanya tempat ini suara apaan tuh? Yang katanya tempat ini bisa masuk ke dimensi lain. Kita akan kuak seberapa besar fenomena di luar sana. Oke, saya balik dulu kameranya, guys. Nah, guys, lihat tuh, suasana malam itu di sini tuh mencekam banget, ya kan? Kita bisa saksikan ini nggak ada yang berani untuk lewat di sini kalau malam. Dan kebetulan itu di portal yang mau menuju ke gua Jepang itu. Duh, ngap saya pakai masker nih. Tuh, kabutnya aja kan lalu lalang tuh, gengs, ya kan? Nah, ini seperti itu, gengs. Ini kita perlahan demi perlahan, karena yang kita khawatirkan tahu sendiri dong, saya ini fobia sama apa. Ini yang kedengeran nih di kuping saya ini suara-suara kayak jangkrik, suara-suara malam lah. Tadi sore kita udah melakukan explore, terus coba membahas sejak kapan villa ini berdiri dan digunakan oleh siapa, lalu saat ini dipegang dimiliki oleh siapa. Kita sudah menjabarkan tuh, guys. Nah, sekarang kita mau menuju ke dalam. Kalau tadi sore sih saya enak tuh, ya kan, loncat-loncatan kayak parkour. Ngap saya. Loncat-loncatan malam saya nggak berani, takut kepleset karena saya sendiri nih di sini. Kebetulan habis dari Salatiga, terus habis Salatiga terus kemana, ke Jogja, mampir. Habis dari Jogja kita ke Semarang, gengs. Kebetulan saya mau ketemu sama sahabat saya di Semarang, karena beliau bentar lagi mau pindah ke Jakarta. Kebetulan PR-nya itu belum turun. Kebetulan beliau ini polisi, gitu, mau ngejabat jadi kasih di Polda Metro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya hanul hadam, ya hanul roh, ya hanul gaib, ya hanul jasad, hadir, tunjukkan eksistensi kalian. Ini lorong nih kayak lorong-lorong rumah sakit loh ini. Ini saya masih di lingkungan luar ya, karena masih mengamati sekitar biar apa? Biar enak nih. Karena tadi siang tuh saya lebih tadi sore itu saya lebih banyak explore nya di dalam. Di luar tuh jarang. Mati lagi lampu. Hadir. Tuh. Itu walaupun kelihatan lampu, itu rumah jauh, guys.
dari villa ini. Kalau tadi sore sih masih banyak orang lalu lalang. Cuman pas kebetulan mau arah ke Gua Jepang itu ketutup. Jadi mereka pada balik lagi. Gitu. Ini kan rame nih kan. Meme-meme di seputaran tempat ini tentang yang menceritakan villa ini angker, terus banyak noni-noni Belanda di lantai 2 kayak gitu. Ini saya mau coba naik dulu buat masuk, geng. Tadi saya lewat depan, loncat-loncatan tuh, udah kayak anak muda. Sorry ya, saya center dulu ke bawah, takutnya ada, karena kan binatang-binatang nokturnal itu keluarnya itu jam-jam segini. Ini sekitar jam berapa tadi ya? Saya sempat ke bawah dulu tadi cari makan. Sekitar jam setengah 11 lah. Tuh. Gila, ini tempat bener-bener loh. Ini merinding loh saya kesini. Halo, assalamualaikum. Wih, kursi kayak kursi mobil tuh, gengs. Ini kamar mandinya, bau loh di sini. Ini kalau tadi sore saya masuk ke sini tuh nggak bau loh. Baunya tuh nggak ada bau-bau kayak bau bunga atau bau wangi. Nah ini saya masuk agak malaman kok baunya itu berubah ya. Sebentar saya buka masker dulu, buset dah. Ngap saya. Masih ada selang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lalu guys, saya benerin masker dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya halmurah, ya halmul gaib, ya halmul jasad, hadir. Tunjukkan eksistensi kalian. Hai Mas Rafael Jin. Muncul sini. Halo. Halo. Ada orang kah? Ini kita khawatirin karena ini di bawah kaki gunung, takutnya ada harimau atau ada macan, separnonya tuh begitu tuh. Kalau ular sih pasti udah biasa ya kan. Kalau kita berada di satu tempat sendirian itu memang pasti agak-agak ada parno seperti itu. Halo. Nah ini nih, kalian bisa ngelihat nih kondisi dari bangunan ini. Ini kan udah pada berantakan nih, ada di dapur, ya kan. Terus aura yang ada di dalam villa ini juga apa ya, kental banget saya rasain nih. Karena ini menjadi saksi bisu sebuah peninggalan zaman penjajahan Belanda, geng. Jadi nggak heran nih jika pesanggrahan itu akhirnya menjadi rumah singgah untuk makhluk-makhluk astral. Dan seperti banyak kesaksian dari warga sekitar atau siapapun yang mendatangi tempat ini, sering sekali ada penampakan noni Belanda di lantai 2 bangunan ini. Nah mungkin kalian yang sedang berada di Jogja, kalian bisa datang tuh ke mana? Ke daerah sini untuk sekedar foto-foto, karena banyak banget orang datang ke sini tuh untuk foto-foto, gengs. Aduh, pilek saya. Bentar lagi PSBB nih, PSBB kedua Jakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya halmurah, ya halmul gaib, ya halmul jasad, hadir. Hadir. Ini kita ada di ruang tengah nih. Ini ruang tengahnya sih besar nih. Jadi ini tepatnya ada di daerah Yogyakarta, gengs. Nah, Yogyakarta ini adalah salah satu kota yang memiliki beragam budaya nih, dengan objek wisata. Dan
menjadi daya tarik perhatian para traveler juga, nggak kalah dari kota-kota besar lainnya. Karena di Jogja ini masih banyak wisata-wisata alam dan budayanya. Bahkan salah satunya wisata mistis nih yang menantang nyali kita nih, karena keangkeran di Yogyakarta ini nggak kalah menarik perhatian nih. Ini kita udah di lantai 2 nih, di balkonnya. Halo, ada orang kah? Halo, halo. Cukup ini ya, cukup spooky di sini. Ini daerah Pesanggerahan Sarjana Wiyata ini nih, lokasinya itu ada di sekitar objek wisata Gunung Merapi yang dikenal memiliki aura mistis nih yang sangat besar. Dulu sebelum terjadinya erupsi Gunung Merapi, kalau nggak salah tahun 94 atau 93 94 saya lupa, Pesanggerahan nih, saya ulangi lagi ya, tadi sore kan saya sudah bahas tuh. Pesanggerahan ini digunakan sebagai asrama nih, asrama mahasiswa. Seperti itu guys. Ini masih belum ada tanda-tanda kehadiran sosok yang apa ya, yang mampu membuat ciut siapapun yang ada di tempat ini guys. Kalau dibilang serem, bohong kalau saya bilang nggak serem. Kalau dibilang takut, bohong kalau saya nggak takut. Tapi visi misi saya adalah mengajarkan bahwa ketakutan itu mampu kita lawan. Dengan apa? Dengan keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar menjadikan tingkatan keimanan yang lebih nih buat diri kita nih guys. Karena apa? Karena yang namanya ketakutan itu, kalau tidak kita lawan, kita nggak akan pernah tahu sampai sejauh mana kita memiliki tingkatan keberanian untuk mengusir hawa takut tersebut. Itu guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya hadamul hadam, ya hadamul roh, ya hadamul goib, ya hadamul jasad. Hadir. Ya Mas Fajain. Hadir. Mana nih masa nggak datang-datang? Halo. Tuh lihat tuh. Ini sebenarnya kalau dipugar lagi, ini bagus banget. Bantalan saya ini. Tuh ciri khas dari apa ya, tangga ini, rolling tangga ini tuh zaman dulu banget nih, zaman Belanda lah ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya hadamul hadam, ya hadamul roh, ya hadamul goib, ya hadamul jasad. Hadir. Saya masih belum mendapatkan atau merespon sensitivitas yang ada di dalam diri saya nih. Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya hadamul hadam, ya hadamul roh, ya hadamul goib, ya hadamul jasad. Hadir. Tunjukkan eksistensi kalian. Ya tuh, tempat tidurnya, balai-balainya tuh asli loh. Ini kalau misalkan lampu ini tiba-tiba mati, saya juga ekspektasi saya macam-macam nih. Karena ya bohong, seperti saya bilang. Setiap orang memiliki rasa takut. Setiap orang pasti memiliki dan mempunyai rasa takut itu. Tapi kembalikan lagi, visi dan misi saya melakukan explore, baik itu di TV ataupun di konten YouTube. Salah satunya mengajarkan untuk orang tidak lagi percaya orang meninggal itu menjadi setan, orang meninggal itu menjadi sosok penampakan. Karena banyak nih kreator-kreator yang masih percaya dan menyambung-nyambungkan
adanya sosok-sosok seperti noni Belanda atau misalkan orang bukan orang ya, misalkan kayak ada sesuatu kayak ada misalkan korban bunuh diri disangkut pautkan, mereka itu menjadi setan yang menakutkan terus ganggu manusia. Nah, itu yang mau saya perkenalkan kepada kalian semua, agar kalian tidak lagi mempercayai orang yang meninggal dunia atau orang yang selama hidup di dunia, pada saat dia meninggal dunia itu menjadi roh penasaran atau arwah gentayangan. Nah, ini biasanya banyak ular loh kalau tempat kayu. Jadi kalian paham ya. Dan itulah sisi dakwah yang selalu saya sampaikan, dan saya tidak pernah bosan untuk mengulanginya. Karena berdasarkan keyakinan saya, berdasarkan Quran dan hadis, bahwa orang yang meninggal dunia, mau itu meninggalnya secara wajar atau tidak wajar, tetap mereka sudah ada tempatnya, yaitu barzah, yang artinya pembatas atau dinding. Logikanya dinding buatan manusia aja kita pukul-pukul yang hancur tangan kita, bukan dindingnya, kecuali menggunakan alat berat, alat pukul. Nah, itu dinding buatan manusia. Nah, bagaimana caranya dinding buatan Allah? Astagfirullahaladzim, tadi saya kayak sekelebatan ini. Nah, bagaimana caranya dinding yang buatan Allah itu, barzah itu, bisa dengan mudah ruh keluar masuk, terus jadi arwah penasaran, nakut-nakutin orang, jadi arwah gentayangan. Nggak make sense, nggak masuk akal. Baik di dalam ilmu psikolog, maupun di dalam ilmu umum, maupun di dalam ilmu agama, tidak pernah yang namanya manusia bisa keluar dari satu benda padat yang mana dia masih memiliki darah. Artinya gini, nah, dinding yang buatan manusia aja kita nggak bisa menembus, ya kan? Itu kita masih punya jasad. Nah, sedangkan dinding atau barzah buatan Allah itu jelas-jelas Allah yang menciptakan. Mau orang yang masih hidup ataupun orang yang sudah meninggal tidak akan pernah bisa melewati batas yang namanya barzah. Kalau yang masih hidup tanpa proses kematian terlebih dahulu, gitu. Jadi jangan pernah lagi meyakini adanya roh gentayangan atau arwah gentayangan atau roh penasaran atau arwah penasaran. Mau itu meninggalnya secara tidak wajar maupun wajar, tidak ada lagi yang namanya arwah gentayangan, gitu guys. Sejauh ini saya masih belum mendapati atmosfer dari sesuatu makhluk yang ada di sini atau sesuatu energi yang ada di tempat ini guys, gitu. Lantainya ini apa ya, kotor. Saya ini kayak, tapi saya kayak samar-samar tuh dengar suara anak-anak kecil bermain. Allahu Akbar, stop lagi. Kayak suara-suara anak kecil tuh teriak-teriak guys. Halo, assalamualaikum, waalaikumsalam. Ya harum hudam, ya harum roh, ya harum jasad, ya harum gaib, hadir. Coba bayangin, saya tuh berimajinasi, ini tali apaan ya? Jangan mikir ini bahwa ini tali bekas orang bunuh diri ya, nggak ada ceritanya itu. Saya ini membayangkan ada perempuan, sosok wanita di sini, tapi posisi saya lagi di luar bangunan ini guys. Tiba-tiba dia ada di jendela, pasti langsung membuat bulu kuduk itu wur. Kagetnya setengah mati itu pasti itu. Di sini tuh walaupun sebentar saya pasang masker dulu. Di sini tuh apa namanya, walaupun apa ya, dingin, ini kan di bawah kaki gunung ya, tapi keringetan loh saya di sini.
panas. Hoi, astagfirullahaladzim. Siapa itu? Tadi sempat saya dengar kayak suara, cuman samar-samar saya. Halo. Kalau kalian manusia, tunjukkan batang hidung kalian. Tapi kalau kalian jin, coba beri sinyal yang bisa membuat saya tahu bahwa itu adalah kehadiran kalian. Spooky loh ini. Tiba-tiba deng ya kan, kalau ada sosok tiba-tiba ya kan, kagetnya setengah modar gitu. Assalamualaikum. Hoi, Mas Rofal Jin yang suka menghuni di dalam kamar mandi, muncul kalian. Gak ada satupun makhluk yang bisa saya temui di sini nih. Woi, hadir hei. Tuh lihat, pada rapuh loh ini. Ini kayu-kayu begini nih biasa banyak nih. Ular-ular tuh ngumpet. Nah inilah keisengan orang-orang yang datang ke sini, dicoret-coret ya kan. Padahal ini bisa dibilang adalah sebuah tempat bersejarah loh bagi masyarakat Yogyakarta. Karena bangunan ini walaupun bangunan lama, bangunan bekas peninggalan penjajah Belanda, tapi masih berdiri kokoh walaupun kita bisa menyaksikan sudah banyak yang rapuh. Saya dengar suara anak-anak kecil teriak loh di sini. Tapi saya nggak pasti, nggak yakin. Karena kecampur sama suara apa ya? Suara malam, geng. Suara-suara binatang malam. Hadir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya halul haram. Ya halul roh. Ya halul gaib. Ya halul jasad. Hadir. Ini apa ya? Kayak kamar mandi juga tadi. Mana ini? Ada flu karena dingin. Nah, ini saya coba ceritain ya. Melalui kacamata metafisik. Nah, makhluk metafisik itu seringkali disebut dengan istilah makhluk astral. Sedang makhluk halus juga biasa disebut dengan jin. Nah, kalau dalam pandangan Islam, jin atau makhluk halus ada beberapa jenis, gengs. Dan memiliki sifat-sifat yang berbeda, sama layaknya sama manusia. Nah, makhluk halus itu hidup bermasyarakat layaknya manusia pada umumnya. Karena jin adalah makhluk yang kasat mata. Kita nggak akan pernah bisa melihat mereka karena berada di alam yang berbeda dengan kita. Hanya orang-orang tertentu aja yang mampu melihatnya. Tapi terkadang ada juga nih mereka atau makhluk halus nih yang nekat menampakkan diri kepada manusia karena beberapa alasan. Dan juga mereka sudah termanifest masuk ke alam manusia. Nah, ini kalau menurut pandangan metafisik, jin itu bisa nggak jatuh cinta pada manusia? Bisa. Makanya ada ayat. Sebentar ya, tenggorokan saya sakit. Astagfirullahaladzim, tenggorokan saya tuh kayak gatal gitu loh. Saya masih keliling sini aja nih, nggak ada yang spesifik.
Halo. Halo. Hadir. 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 Halo. Wah, panas di sini. Halo. Gila, udah hampir setengah jaman loh di sini. Ini panas. Saya dengar loh suara anak kecil kayak teriak-teriakan lagi main-main loh. Cuman saya nggak pasti loh ini. Tunjukkan eksistensi kalian, Mas Raffal Jin. Astagfirullahaladzim. Ini bekas apa ya? Kayak ini barang baru sih. Hadir. Putih-putih. Putih-putih melati Alibaba, merah-merah delima Pinocchio. Kok jadi nyanyi saya? Biasa untuk menghilangkan rasa takut. Halo. Nah, ini tadi saya jabarin salah satu jin kenapa dia bisa terlihat oleh manusia, karena satu, jin itu bisa jatuh cinta pada manusia, karena jin adalah makhluk yang memiliki rasa juga nih, sama kayak manusia. Bahkan mereka ada yang kesepian terus jatuh cinta sama manusia. Dengan kata lain, jin tersebut tuh naksir nih gengs. Terus juga ada yang merasa terancam dan terganggu. Nah biasanya kalau misalnya kita datang terus kita ngamuk-ngamuk di lokasi mereka, biasanya mereka suka menampakkan diri. Dan juga ada jin yang ingin mengabdi pada manusia. Nah ini harus kita garis bawahi, kalau jin ingin mengabdi pada manusia itu ada di hadisnya tuh gengs. Bukan di hadis ya, itu di surat apa ya, surat Al-Jin kalau nggak salah tuh, kalau nggak salah bunyinya. Dan bahwasanya ada beberapa orang laki-laki di antara manusia meminta perlindungan kepada beberapa laki-laki di antara jin, maka jin-jin itu menambah bagi mereka dosa dan kesalahan. Nah dulu saya pernah tuh seperti itu, sebelum saya mengetahui dampaknya untuk memiliki jin-jin tersebut. Makanya kalau kalian tahu istilah siluman kadal ya kan, tadi saya sempat ngeliat tuh di sini. Kalau kalian pernah menyaksikan siluman kadal, itu hanya buat hiburan aja guys, jangan terlalu diseriusin. Halo. Jadi saya kayak ada yang ngipasin loh guys. Kayak wur. Kayak ada yang ngipas loh di sini saya. Woi. Mana kalian? Jangan cuma bisa suara-suara doang loh, ah. Tunjukkan eksistensi kalian. Mas Raffal Jin. Hadir. Allahu Akbar.
Oh. Nah, tadi kan karena jin mengabdi pada manusia, dan juga ada jin yang suka iseng atau usil. Terus ada juga jin yang bisa dilihat oleh manusia karena dipanggil oleh manusia. Dan lagi ada juga jin yang kepergok. Nah, kok bisa jin kepergok? Bisa. Jin yang kepergok itu tergolong hantu yang apes, geng, atau jin yang apes. Karena tertangkap oleh mata telanjang kita nih sebagai manusia. Dan oleh karena itu makhluk tersebut itu bakal dapat balesan tuh. Makanya jangan takut kalau misalkan jin itu dapat kita saksikan di mata kita. Mereka itu akan disiksa sama penguasa dari golongan jin itu, gengs. Sama layaknya kayak manusia lah. Apa itu tadi? Tadi kayak ada yang lewat deh di dekat kamar mandi tuh. Jadi saya pantau dulu nih. Tadinya saya mau buat live loh di sini. Tadi yang saya lagi ngerokok soalnya. Terkena teguran lagi. Kemarin saya dapat teguran karena ngerokok live. Coba kita tungguin ya. Kayak ada yang gerak-gerak tuh. Apa itu? Nggak ada. Apa sih itu? Oh, kayak itu loh, kayak sosok. Halo. Hadir. Ini tadi saya sempat dengar di sini loh. Ini sumpah loh, ini tuh serem ini. Geng, kalian tuh denger suara nyanyi nggak sih, geng? Gengs, kok saya di sini tuh di ruangan itu dengar suara kayak apa ya? Suara musik. Kalian dengar nggak, gengs? Halo, siapa itu? Halo. Ini denger loh, saya jelas banget loh suara kayak orang nyanyi diiringin musik loh. Halo. Astagfirullahaladzim, merinding saya di sini. Astagfirullahaladzim. Auzubillahi kalimatillah hitamati min syarri ma khalaq. Auzubillahi kalimatillah hitamati min syarri ma khalaq. Tuh. Di sini juga Allahu Akbar kok. Astagfirullahaladzim. Hoi. Astagfirullahaladzim. Kalian dengar? Nih, kalian pasti dengar nih. Ini kencang banget nih suaranya nih. Kayak ada yang nyanyi-nyanyi kayak suara musik, tapi saya nggak jelas. Mereka ini pada nyanyi apa ini? Allahu Akbar. Astagfirullahaladzim. Tuh, dari ruangan depan. Dengar nggak? Kayak ada yang kayak buka pintu tuh. Nah, di pojokan situ tuh. Kayak ada suara kayak sama suara nyanyian itu masih ada loh, geng, sini. Astagfirullahaladzim. Hadir. Hadir. Astagfirullahaladzim, merinding saya di sini. Semakin malam di sini semakin nggak meyakinkan nih. Saya muncul sini. Bentar, geng. Andai kata nih saya bisa live streaming di sini, sinyalnya bagus, saya live streaming nih. Cuman apa ya? Sinyalnya tuh tadi saya sempat coba untuk buat live Instagram aja nggak bagus di sini tuh.
Halo. Hadir. 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 Ih, saya kenceng loh. Saya dengar suara anak-anak loh ya. Kayak crowd loh. Di ruangan ini lagi loh. Astagfirullahaladzim. Ini nanti coba kalian dengerin pakai headset ya. Woi. Siapa itu? Halo. Ih, Allahu Akbar. Astagfirullahaladzim. 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 Tuh lihat guys. Bergerak-gerak sendiri tuh. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Dan banyak suara anak-anak loh. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. A'udzubika limatillahi tammati min syarri ma khalaq. A'udzubillahi samil alim minas syaitonir rajim. Astagfirullahaladzim. Tadi sempat saya zoom, kalian lihat kan? Tuh, suara rame di sini, di ruangan ini lagi nih. Astagfirullahaladzim. 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 Mas Rafal Jin. Tuh, dia nggak bergerak lagi loh. Tersangka ada tali. Saya sendiri di sini nih. Tuh nggak bergerak dia, geng. Allahu Akbar. Ini bekas apa ya? Kayaknya bekas apa namanya, tempat tidur anak-anak nih. Soalnya saya dengar suara nyanyi sama suara apa ya? Kayak suara rame anak-anak lagi main. Mana penampakannya? Muncul sini. Woi. Hilang ngos-ngosan gue di sini. Tapi kalian nggak ada yang muncul satupun. Cuman suara doang kalian, ah? Mana kalian? Hadir. Astagfirullahaladzim. Tuh suara lagi kayak suara langkah kaki loh. Sumpah. Nih, ruangan di sini tuh kayak udaranya tuh kayak senyap. Kayak apa ya? Kayak anyep gitu loh. Kalau ibaratkan makanan tuh kayak anyep nih. Udara yang saya rasain di sini tuh anyep, gengs. Tempat tidur. Kayaknya bukan tempat tidur zaman dulu itu. Maksudnya bukan zaman penjajahan ya. Hadir. Mas Rafal Jin. Mana suara-suara lagi? Nampakan nggak ada, suara nggak ada. Astagfirullahaladzim, mati lagi senternya. Ini senter saya ini memang mesti beli senter baru ya ini. Halo. Halo. Saya dengar suara kayak ada yang
kayak orang bangun dari kursi di sini nih. Tapi nggak ada kursinya. Mana wujud kalian yang jelek itu? Kasar. Ini bekas apa nih? Oh, pasti orang pada ritual di sini nih. Biasa tempat-tempat kayak gini tuh dijadiin tempat ritual minta nomor, minta pesugihan. Hadir. Hadir. Mas Rafael Jin. Hadir. Kok saya dengar suara kucing berantem di sini? Apa saya salah dengar ya? Kucing berantem tuh kayak ngew gitu loh. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Siapa itu yang di atas? Astagfirullah. Kok ada suara kucing berantem? Apa halusinasi saya karena saya sendiri ya? Tapi coba nanti kita dengerin sama-sama. Nanti kalau udah diedit nih pasti kedengeran nih. Biar kasih tanda nih sama anak-anak nih. Hadir. Hadir. Mas Rafael Jin. Astagfirullahaladzim. 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 Kampret. Gua kaget. Astagfirullahaladzim. Lagi-lagi di sini loh ini. Lagi-lagi di sini loh. Bener-bener loh ini. Kurang ajar loh. Halo, hadir. Astagfirullahaladzim. Apaan tuh tadi? Allahu Akbar, mati lagi. Astagfirullah. Tadi saya sempat dengar suara kayak auman sama ada yang melintas gitu loh. Astagfirullahaladzim. Ini tempat bener-bener nyebelin banget. Gua bacain sholawat lo biar modar lo Ya Nabi sallallahu alaihi salawatullahi alaihi ayanal barakah salawatullahi alaihi Ya Nabi ya man hadar ya Nabi khairil basar ya Rabbal alamin salawatullahi Ya Nabi sallu alaihi salawatullahi alaihi ayanal barakah salawatullahi alaihi Ya Nabi ya man hadar ya Nabi khairil basar ya Rabbal alamin salawatullahi alaihi Biar gerah lo gue bacain selawat lo Tempat apa ya? Nggak saya bacain selawat aja kalian nggak berani untuk nampakin diri. Cuman suara-suara doang. Makanya gengs, ayo kita mari sama-sama sholawat untuk menghilangkan atmosfer energi-energi negatif, baik itu di dalam diri kita sendiri ataupun di tempat-tempat yang mungkin dianggap angker oleh sebagian orang, guys. Nih sejauh ini saya belum melihat sosok penampakan, entah ada yang tertangkap di kamera atau enggak, saya kurang tahu, kurang paham karena saya nggak mengamati setiap pergerakan kamera.
Saya hanya mencoba untuk apa ya? Untuk ya lihat sekitar, karena tahu sendiri bangunan-bangunan tua ini biasanya kan rapuh atau banyak binatang-binatangnya. Makanya saya nggak berani untuk terlalu fokus di kamera. Yang jelas nih tempat ini luar biasa. Ada beberapa fenomena-fenomena suara, baik itu suara-suara anak-anak kecil kalau nggak salah yang saya dengar. Mudah-mudahan sih dapat di kamera ini ya, di kamera handphone ya. Terus ada yang nyanyi, itu jelas sih suara nyanyi itu di lantai 1 tadi. Kayak suara-suara nyanyi musik-musik zaman dulu. Saya nggak jelas karena bahasanya tuh bahasa apa ya? Bahasa nggak jelas, gengs. Ya sudah, coba kita bacain deh Dzikir Jalallah deh sambil kita closing. Wa min fitnati syaitan ya qadimal lisan kaula kalaina min lisan lisanukal qadim ya hanan ya manan ya rahim ya rahman ya ghafur ya ghafar ighfir lana warhamna wa anta khairur rahimin ighfir lana warhamna wa anta khairur rahimin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallim walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah kalau gitu, gengs. Kita tutup aja vlog Kiper Leu di Villa Angker. Sampai ketemu di vlog selanjutnya. Kalau kalian KPL sejati, tunjukkan eksistensi kalian. Hadir. Yoy yoy.